Bedah. Sekarang, kita mungkin ngelihatnya sebagai ilmu pengetahuan canggih yang bisa menyelamatkan nyawa ya kan? Tapi pernah kebayang nggak sih perjalanannya sampai ke titik ini? Percaya deh, ceritanya itu panjang, seringkali brutal, dan luar biasa banget. Selama ribuan tahun, operasi itu adalah pilihan terakhir yang paling menakutkan. Sebuah pertarungan hidup dan mati. Yuk, kita telusuri bareng-bareng garis waktu yang luar biasa ini, dari awal yang mengerikan sampai keajaiban zaman modern. Oke, jadi perjalanan kita ini bakal dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari potongan-potongan pertama di zaman prasejarah, terus kita lihat aturan-aturan di peradaban kuno, lanjut ngelewatin abad-abad penderitaan yang panjang, sampai akhirnya kita jadi saksi revolusi bedah yang mengubah segalanya, dan mendarat di era modern kita sekarang. Coba deh lihat ini. Gila ya, ini bukti nyata kalau praktek bedah itu udah ada dari zaman dulu banget. Tengkorak ini, yang ada lubang rapihnya, itu umurnya dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Kita sih cuma bisa nebak-nebak ya tujuannya apa. Mungkin buat ngeluarin roh jahat, atau ngobatin sakit kepala yang parah. Tapi yang paling luar biasa, banyak pasien yang selamat loh dari prosedur ini. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kalau lihat bukti kayak tengkorak tadi, kira-kira operasi terencana apa sih yang paling pertama kali dilakukan manusia? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Jauh sebelum ada tulisan, apalagi kota atau kerajaan. Ternyata manusia itu udah melakukan operasi. Ini jadi bukti kalau naluri kita untuk bertahan hidup dan menyembuhkan itu udah ada dari sananya. Asal kata bedah sendiri itu sebenarnya udah ngejelasin semuanya. Ini artinya kerja tangan. Sebuah keahlian manual, semacam kerajinan tangan gitu, yang dilakuin sama praktisi buat nolongin orang lain. Jauh sebelum dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita urutkan, ini dia 3 operasi terencana paling awal yang kita tahu. Pertama, trepanasi, alias melubangi tengkorak. Terus ada bukti prosedur buat ngangkat batu kandung kemih sekitar 4.800 sebelum Masehi. Nggak lama setelah itu, praktik sunat mulai didokumentasikan. Nah, lihat deh, ukiran dari makam Mesir ini. Keren banget kan? Ini nunjukin salah satu prosedur tadi, operasi sunat yang lagi dilakuin. Ini bukan sekedar ritual biasa loh, tapi udah kayak operasi formal. Walaupun ya pastinya sakit banget. Tulisannya aja sampai bilang, pegangin dia biar nggak pingsan. Oke, dari zaman prasejarah, kita lompat ke peradaban-peradaban besar. Kita lihat gimana prosedur yang tadinya primitif mulai dipelajari dan diatur, meletakkan fondasi buat ribuan tahun ke depan. Di sini kita lihat ada 2 mazhab yang beda banget. Di satu sisi ada orang Mesir dengan papirus Edwin Smith-nya. Ini isinya 48 laporan kasus bedah, praktis banget, kayak buku manual. Di sisi lain ada Yunani dan Romawi yang diwakili oleh Galen. Mereka lebih fokus ke teori-teori besar, kayak teori 4 cairan tubuh. Walaupun teorinya salah, tapi gagasannya mendominasi dunia medis selama lebih dari 1000 tahun. Kutipan dari Sumpah Hippocrates ini penting banget loh. Ini nunjukin kalau bahkan di zaman Yunani kuno, bedah itu dianggap sebagai keahlian khusus yang terpisah dan mungkin berbahaya. Dokter-dokter umum nggak mau ngerjain, mereka menyerahkannya ke praktisi pekerjaan ini, para spesialis bedah pada masanya. Nah, setelah zaman kuno, ceritanya jadi sedikit mandek. Selama ratusan tahun, kemajuan bedah itu kayak jalan di tempat. Hampir nggak ada perkembangan berarti, karena para ahli bedah, bahkan yang paling jago sekalipun, menghadapi 3 rintangan besar yang nggak bisa dipecahkan. Coba bayangin ya, dari zaman Renaissance, masa pencerahan dalam seni dan sains, sampai awal abad ke-19, para ahli bedah anatomi ini pengetahuannya soal tubuh manusia udah jauh lebih baik, tapi tangan mereka seolah-olah terikat sama batasan-batasan yang mendasar banget. Dan ini dia 3 tembok raksasa yang nggak bisa mereka lewatin. Pertama, rasa sakit yang luar biasa. Operasi harus dilakukan secepat kilat. Kedua, musuh yang nggak kelihatan. Infeksi. Tanpa tahu soal kuman, operasi yang sukses pun seringkali berujung kematian beberapa hari kemudian. Dan yang terakhir, pemahaman mereka soal cara kerja tubuh kita itu masih sangat-sangat terbatas. Dan tiba-tiba, semuanya berubah. Disinilah titik baliknya. Momen ketika 2 penemuan besar akhirnya meruntuhkan penghalang-penghalang itu dan mengubah dunia bedah selamanya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Bedanya itu kayak langit dan bumi. Sebelum tahun 1860-an, bedah itu tontonan yang mengerikan, cepat, dan beresiko tinggi. Setelah itu, dengan adanya anestesi buat ngilangin rasa sakit dan antiseptik buat mencegah infeksi, operasi jadi prosedur yang tenang, terkontrol, dan jauh lebih aman. Inilah kelahiran bedah modern yang sesungguhnya.
Jadi, intinya apa? Begitu dua masalah utama, rasa sakit dan infeksi, bisa diatasi, wah, pintu inovasi langsung kebuka lebar. Para ahli bedah nggak lagi diburu-buru waktu dan ketakutan akan infeksi. Mereka akhirnya bisa dengan tenang dan teliti menjelajahi bagian dalam tubuh manusia. Sekarang kita lihat seberapa cepat semuanya melesat maju begitu penghalang itu runtuh. Cuma dalam beberapa dekade, bidang bedah itu meledak, yang jadi cikal bakal ruang operasi canggih yang kita kenal sekarang. Cuma dalam rentang waktu sekitar 50 tahunan, tiba-tiba muncul banyak banget spesialisasi baru. Operasi batu empedu jadi hal yang biasa. Operasi lambung yang tadinya mustahil jadi bisa dilakukan. Bedah urologi, bedah saraf, dan ortopedi modern, semuanya lahir dari revolusi ini. Ini adalah ledakan pengetahuan dan teknik yang belum pernah ada sebelumnya. Kita udah ngelewatin perjalanan ribuan tahun, dari lubang di tengkorak yang dibuat pakai batu, sampai prosedur rumit di bawah pengaruh bius total. Perjalanan ini nunjukin kecerdasan dan kegigihan manusia yang luar biasa. Kalau kita bisa lompat dari pisau batu ke bedah modern dalam sejarah kita, coba bayangin apa yang bakal terjadi 100 tahun dari sekarang.